Apa ini? Pendeta Tao, saya bahkan harus membeli tiket untuk kuil saya sendiri. Menghadapi sikap angkuh para staf, Pendeta Tao benar-benar marah. Ia mengeluarkan akta tanah dari zaman Hongwu di dinasti Ming. Langsung dilemparkan ke wajah lawan. Akta tanah dari zaman Hongwu. Yang Yan, meskipun hidupnya baik saat itu, tidak bisa mengusir kuil. Sekarang ia dihalangi oleh beberapa pengikut di luar pintu. Namun, pihak lawan memiliki banyak orang. Mereka memanggil keamanan untuk mengusir Pendeta Tao dengan paksa. Adegan ini kebetulan direkam oleh pejalan kaki dan diunggah ke internet. Dalam sekejap, menjadi viral di seluruh internet. Seorang sutradara dari program bernama Profesional Sepenuhnya segera mencium aroma potensi kesuksesan. Ia percaya bahwa Pendeta Tao yang emosional ini sangat cocok untuk program mereka. Di sisi lain, Pendeta Tao yang diusir dari kuil Tao sedang tidak tahu harus pergi kemana. Sebuah mobil dari program tiba-tiba hilang kendali dan menabrak. Orang yang datang adalah Xiao Zhou, kameramen dari program. Tujuannya kali ini adalah mengundang Pendeta Tao untuk berpartisipasi dalam program. Pendeta Tao, saat mendengar, langsung ingin menolak. Tapi ketika ia mendengar bahwa pemenang bisa mendapatkan hadiah 1 miliar, ia segera berubah pikiran. 1 miliar. Itu masuk akal. Dengan 1 miliar ini, jangan bicara tentang kuil. Ia bisa membeli seluruh gunung. Begitulah, Pendeta Tao secara resmi bergabung dengan kompetisi profesional sepenuhnya. Aturan kompetisi sangat sederhana. 100 peserta akan melakukan siaran langsung selama 7 hari. Siapa yang paling populer akan menjadi juara. Xiao Zhou melihat Pendeta Tao mengenakan pakaian lengkap, mengusulkan agar mereka bisa melakukan siaran langsung ramal. Namun, Pendeta Tao menyatakan bahwa meramal adalah tahayul feodal. Sebagai pendeta di era baru, harus percaya pada ilmu pengetahuan. Jadi, sebuah program bernama Percaya Ilmu Pengetahuan. Ruang siaran ramal yang menentang superstisi lahir di sini. Dengan cepat, orang pertama yang cocok datang mengunjungi mereka. Seorang mahasiswa doktoral berkacamata ingin meminta Pendeta Tao meramal garis tangan. Pendeta Tao berpura-pura bijak dan mengucapkan beberapa kalimat. Jika hujan di langit, tanah menjadi licin. Apa nama belakang ayahmu? Apa namamu? Itu hanya omong kosong. Itu membuat dokter tertegun. Melihat betapa mudahnya lawan dijebak, Pendeta Tao semakin berani membuka mulut. Dokter langsung mengatakan bahwa itu luar biasa. Segera mengeluarkan sejumlah uang untuk ramalan. Ingin meminta Pendeta Tao meramal peruntungannya dalam cinta. Pendeta Tao menerima uang tersebut. Dengan serius, mulai menjelaskan garis tangan. Menyatakan bahwa dia akan jatuh cinta pada usia 22, menikah pada usia 23, melahirkan pada usia 24. Sejak saat itu, segalanya berjalan lancar. Keluarga akan bersatu. Namun, dokter terkejut setelah mendengar itu. Dia memberitahu Pendeta Tao bahwa dia sudah berusia 33 tahun ini. Sejak kecil, dia bahkan belum pernah memegang tangan seorang gadis. Melihat bahwa penipuan hampir terungkap, Pendeta Tao berpikir keras, memikirkan alasan yang brilian. Kandidat dokter baru menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Dia langsung meminta uangnya dikembalikan. Dia bahkan mengonkom akan melaporkannya. Para penonton di siaran langsung juga ikut mengejek Pendeta Tao. Namun Pendeta Tao tetap tenang. Dia adalah seorang penipu. Dia menyatakan akan memberikan kandidat dokter sebuah jodoh secara gratis. Dia meminta kandidat dokter menunggu di gazebo yang berjarak 200 meter di depan. Bukti-buktinya akan diantarkan langsung. Kandidat dokter pergi dengan setengah percaya. Namun Xiao Zhou panik. Dia berkata bahwa kabur setelah menerima uang adalah penipuan. Namun Pendeta Tao sudah memiliki rencana. Dia menariknya langsung menuju sudut jodoh di sebelah. Dia mengatakan bahwa dengan syarat kandidat dokter seperti itu, siapa saja pun bisa menemukan pasangan. Baru sampai di tempat jodoh sudah melihat seorang gadis sedang memarahi seorang pria brengsek. Ternyata pria brengsek itu memiliki pacar tetapi masih datang untuk jodoh. Bahkan dia membuat pacarnya menggugurkan kandungan 3 kali untuknya. Gadis itu mengutuk pria brengsek itu lalu berbalik dan pergi. Pendeta Tao melihat kesempatan, langsung maju dan memanggilnya. Dia memberitahu gadis itu, dia memiliki nasib cinta yang buruk. Calon jodoh yang sebenarnya ada di pavilion 200 meter di depan. Gadis itu awalnya pikir dia bertemu lagi dengan seorang penipu. Tapi bagaimanapun juga itu sejalan. Jadi memutuskan untuk melihat. Pendeta Tao dan Xiao Zhou diam-diam mengikutinya dari belakang. Ingin melihat bagaimana hasilnya. Tak disangka ketika gadis dan dokter bertemu di pavilion, kedua orang itu tertegun. Ternyata, mereka adalah teman sekelas SMA yang terpisah hampir 10 tahun. Dan dulu mereka saling menyukai. Dua orang yang bertemu kembali setelah lama berpisah. Dengan bersemangat berpelukan. Adegan ini membuat Xiao Zhou ternganga. Dia dengan terkejut bertanya kepada kakak apakah dia seorang dewa. Saya berkata jujur, apakah kamu seorang dewa?
harus percaya pada ilmu pengetahuan dan menentang tahayul. Komentar di ruang siaran langsung juga meledak seketika. Penonton berseru bahwa Pendeta Tao adalah dewa yang sebenarnya. Tak lama kemudian, dokter dan gadis itu mendekat, menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Pendeta Tao. Selain itu, juga disuguhkan penjepit yang tebal. Mereka menyatakan bahwa mereka saling memahami dengan baik. Keduanya sudah berusia lebih dari 30. Mereka berencana untuk langsung menikah. Nanti mereka pasti akan mengundang Pendeta Tao untuk merayakan pernikahan. Aksi yang sangat mahir ini membuat Xiao Zhou merasa sangat iri. Dia juga ingin meminta Pendeta Tao untuk membantunya menjalin hubungan. Namun Pendeta Tao memberitahunya, ini hanyalah kebetulan saja. Dia sudah melihat bahwa syarat kandidat doktor itu tidak buruk. Pergi ke sudut perjodohan pasti akan berhasil. Kebetulan bertemu dengan gadis itu. Hanya mengikuti arus saja. Setelah peristiwa ini, suasana di ruang siaran langsung meningkat drastis. Nama Pendeta Tao sebagai ahli ramal benar-benar terkenal. Saat itu seorang nyonya datang mengunjungi, ingin meminta Pendeta Tao untuk meramalkan pendidikan anaknya. Nyonya itu berkata, suaminya telah meninggal dunia lebih dulu. Dia membesarkan putranya sendirian. Putranya sejak kecil belajar dengan sangat baik, selalu masuk 10 besar di kelasnya. Namun sejak dia mengundurkan diri untuk merawatnya, nilai putranya justru merosot drastis. Setelah mendengar itu, Pendeta Tao dengan berpura-pura misterius memberitahunya, ini karena ada sesuatu yang buruk di rumah. Nyonya itu terkejut mendengarnya. Dia segera bertanya apa yang harus dilakukan. Sederhana, cukup salin saja. Pendeta Tao menyuruhnya pergi ke toko buku untuk membeli sebuah Dao De Jing. Saat anak itu belajar, bacalah dengan serius. Dia juga meminta nyonya itu untuk bertanya kepada putranya di tempat. Apakah dia merasa berenergi? Sangat ingin belajar. Putranya mengerti maksudnya. Segera mengikuti Pendeta Tao berakting, menyatakan bahwa dirinya penuh dengan motivasi untuk belajar. Pendeta Tao menambahkan, barang-barang kotor di rumah cukup membandel. Perlu waktu lama untuk menyalin berbagai kitab suci. Nyonya dan putranya sangat percaya pada Pendeta Tao. Segera pergi membeli buku. Xiao Zhou bingung. Pendeta Tao baru saja mengungkap rahasianya. Anak itu disiplin dan cerdas sejak kecil. Prestasi tiba-tiba menurun. Masalah jelas terletak setelah pengunduran diri. Terlalu banyak perhatian padanya. Di tubuh ibu yang selalu mengeluh, yang disebut barang kotor, sebenarnya adalah ibu yang merasa terharu ini, yang membuatnya membaca kitab suci, hanya untuk memberinya sedikit pekerjaan. Jangan mengganggu anak belajar. Komentar langsung seketika ramai. Ternyata Pendeta Tao menggunakan cara ilmu gaib. Kali ini untuk menafsirkan mimpi. Dia berkata bahwa akhir-akhir ini dia sering bermimpi. Barang-barang pembersihan. Barang-barang untuk membersihkan. Pendeta Tao mendengar itu. Wajahnya langsung berubah serius. Dia menghitung dengan jarinya, menyatakan bahwa di rumah orang itu mungkin akan ada nasib buruk, dan akan terluka cukup dalam oleh seorang wanita. Pria itu ketakutan sampai jiwanya melayang. Dengan cepat meminta Pendeta Tao menolong. Pendeta Tao menjelaskan, mimpi tentang alat pembersih, menunjukkan bahwa ada barang kotor di rumah yang perlu dibersihkan. Jika dibiarkan terlalu lama, tentu saja akan ada nasib buruk. Untuk menghindari bencana ini, dia harus datang sendiri untuk melihat. Xiao Zhou mendengar bahwa mereka akan melakukan siaran langsung di tempat. Langsung merasa senang. Jumlah penontonnya pasti akan melimpah. Sekelompok orang tiba di bawah rumah pria itu. Pria itu menunjuk sebuah mobil yang diparkir sembarangan dan mengeluh. Dia berkata bahwa mobil ini telah mengambil tempat parkirnya 7 atau 8 kali dalam sebulan. Pendeta Tao mendengar dan langsung memperhatikan. Memintanya untuk tidak menelepon untuk memindahkan mobil. Langsung naik ke atas dan pulang. Penonton di ruang siaran juga merasakan ada yang tidak beres. Banyak yang menebak akan terjadi sesuatu yang besar. Tiba di depan pintu rumah, Pendeta Tao dengan serius memperingatkan pria itu. Apapun yang terlihat, harus tetap tenang. Pria itu dengan tangan bergetar membuka pintu. Tapi dia menemukan pintu terkunci dari dalam. Pendeta Tao berteriak, menabrak pintu. Jadi, apa rahasia yang sebenarnya tersembunyi di balik pintu itu? Wanita yang menyebabkan nasib buruknya. Siapa dia sebenarnya?